Mungkin bisa dijelaskan wisuda kali ini bagaimana? Wisuda kali ini adalah wisuda yang ke-23 karena Poltekkes Bakti Mulia telah menyelenggarakan tahun ke-23 dan jumlah peserta saat ini adalah 186 wisudawan. Yang kumlot berapa, rinciannya gimana Pak? Yang kumlot sekitar 13 mahasiswa yang kumlot. Untuk yang dengan IPK yang tertinggi ada 3 mahasiswa. Dari berapa prodi ini yang? Dari 3 prodi. Apa saja? Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, program studi keperawatan, dan program studi dari farmasi. Keunggulan dari lulusan Poltekkes ini bagaimana? Kami mendidik sesuai dengan kompetensi dari ketiga program studi sehingga mahasiswa kami selama didikan kami selama 3 tahun, insya Allah tenaga kesehatan yang siap pakai karena kompetensi-kompetensi yang sudah di dalam dunia kerja dan dunia industri sudah bisa dipersiapkan sejak saat mulai awal pendidikan sampai dengan akhir. Lulusannya sudah tersebar di mana aja? Di Saudi Arabia. Lulusan dari Poltekkes Bakti Mulia sudah tersebar di berbagai lembaga, baik itu lembaga pemerintah, lembaga swasta, kemudian seperti rumah sakit dan sebagainya. Insya Allah hampir sebagian besar sesuai dengan bidang ilmunya, sedangkan ada yang sebagian kecil saja yang bekerja di luar jalur yaitu entrepreneur. Ya Pak, kalau akademi kesehatan di Solo ini kan banyak juga. Iya. Kalau dibandingkan dengan yang lain, kira-kira yang paling unggul dari Bakti Mulia ini apa sih? Sehingga orang harus kuliah di sini gitu. Jadi dari sebagian besar dari mata kuliah yang ada diajarkan di sini lebih ke arah entrepreneur yang saat ini dikembangkan, sehingga harapan kami lulusan-lulusan tidak hanya bekerja sesuai dengan bidang ilmunya saja, tapi bisa selain bidang ilmu kesehatan bisa ke entrepreneur yang disenangi. Ini kan Poltekkes juga punya semacam rumah sakit itu untuk Rupi Nirmala itu berarti kelebihan juga bagi lembaga kampus. Betul, bahwa Rumah Sakit Nirmala Susri memang satu lembaga atau satu yayasan dengan Yayasan Bakti Mulia Bapak, yang satu bidang kesehatan dan rumah sakit, yang satu di bidang pendidikan. Memang dalam pemanfaatannya Rumah Sakit Nirmala Susri juga digunakan sebagai lahan karena sebagai lahan praktik dari mahasiswa dari ketiga program studi. Juga ada beberapa serapan juga yang diterima atau bekerja di Rumah Sakit Nirmala Susri. Ya Pak, kalau dibanding dengan tahun lalu, wisuda kali ini ada nggak yang spesial gitu? Kelihatannya masih hampir sama dengan tahun lalu karena kami masih berkutat pada pengembangan entrepreneur yang saat ini sedang dikembangkan. Ini mereka mayoritas dari Sukoharjo dan sekitarnya atau bagaimana? Sebagian besar dari Sukosuto, Wonosaten. Ya, tapi lebih banyak dari Wonogiri, Bapak. Wonogiri. Ya, Malah Wonogiri. Wonogiri, Pacitan itu yang urutan pertama Wonogiri, Pacitan dan agak ke timur. Tapi untuk yang ke sini memang ada. Kok bisa gitu, kenapa Pak? Ada alasan sendiri? Marketingnya gencar ke sana atau bagaimana? Iya. Sebenarnya marketingnya sama, Bapak. Marketingnya di seluruh wilayah. Tapi saya juga tidak tahu apakah dari Wonogiri itu mau ke wilayah Solo memang melewati secara geografis pasti melewati Wonogiri dan Sukoharjo, sedangkan di wilayah Wonogiri memang ada satu institusi untuk akademi keperawatan, kemudian kalau belajar ke Solo lagi ke Poltekkes Bakti Mulia dan selanjutnya ke wilayah UMS dan ke wilayah institusi pendidikan di Solo lagi. Kalau ada semacam tuntutan masyarakat ini kan seperti dokumen untuk kesehatan itu medik itu semacam tuntutan dengan adanya kurikulum yang AI itu apakah juga di Poltekkes ini punya semacam tambahan untuk pembelajaran? Sebentar, beriwan untuk kurikulum? Iya, dalam arti ini kan ada semacam rumah sakit sekarang datanya tidak manual, misalkan ada medical check up atau semacam itu kan sudah computerisasi. Sekarang apakah
juga lulusan dari Bakti ini juga diberi bekal. Oh iya. Semacam Sudah menyesuaikan dengan betul. tuntutan masyarakat. Jadi bekal-bekal keilmuan yang sudah ada di Poltekkes Bakti Mulia sudah diupayakan menyesuaikan dengan satu kondisi perubahan yang berada di lapangan, misalnya terutama yang di rekam medis dan informasi kesehatan. Pastinya kan paperless ya, artinya paperless sudah meminimalkan data, sehingga upaya-upaya yang kami sampaikan, upaya-upaya yang diajarkan adalah mahasiswa itu sudah dikenalkan dengan program-program yang berhubungan dengan itu yang berada di rumah sakit. Jadi memang ada program yang sudah kita pelajari, terutama yang di rumah sakit tentang digitalisasi dokumen, sehingga mahasiswa insya Allah sudah bisa dan dipersiapkan untuk kegiatan aktivitasnya. Ya. Terima kasih sekali.